Mereka tua-tua Yahudi datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita. Lihat, jelas bahwa perwira itu bukan orang Yahudi. Karena kalau perwira itu orang Yahudi, maka tua-tua Yahudi akan berkata gini, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kami. Betul tidak? Karena mereka memakai kata bangsa kita, itu bukan orang Yahudi. Pasti orang Roma. Dan dialah yang menanggung pembangunan sinagoge atau rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Inilah Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara sampaikan kepada semua saudara kita. Puasa masih kurang berapa hari lagi. Ayo kita terus berdoa kepada Tuhan untuk sosok kita yang berpuasa. Percayalah, ada banyak mereka yang puasanya serius untuk mencari yang benar itu. Betul enggak? Nah, biar mereka yang mencari yang benar dalam puasa kita berdoa. Mereka akan ketemu yang benar itu. Karena yang benar itu cuma satu. Enggak ada yang benar dua di dunia itu. Kalau yang benar ada dua, kita harus milih yang mana. Yang benar itu cuma benar dan cuma satu. Inilah dia yang benar itu. Siapa saja yang perlu pada yang benar akan datang pada orang itu. Amin kan? Yesus tidak pernah menolak siapapun juga yang memerlukan dia. Katakan amin, saudara. Jangan ragu-ragu, mungkin ada di antara saudara, ya tapi aku ini anak Bapa di surga. Kenapa Yesus nggak mendengar doaku? Bukan Tuhan nggak mau dengar. Tuhan punya maksud tertentu dalam kehidupan kita. Tapi semua manusia di dunia yang perlu Yesus, dia pasti akan datang. Yesus datang. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya. Nah sekarang suruhan kedua ini orang Roma. Sahabat mereka. Ya, Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumah. Nah di sini Yesus heran. Tadi kamu minta aku datang. Sudah sampai dekat rumahmu, aku nggak boleh datang. Aneh bukan? Sekarang kita akan lihat bagaimana posisi iman perwira ini. Ingat, dia bukan orang Yahudi. Dan yang lebih hebat lagi, dia baru mendengar tentang Yesus. Tapi dia sudah menempatkan Yesus pada posisi yang hebat sekali. Mengapa Yesus dilarang datang ke rumahnya? Saudara, saya ajak saudara melihat fakta ini begini. Berarti tenggang waktu antara utusan pertama datang dan utusan kedua yang diutus itu berangkat. Rupanya iman perwira ini bertumbuh. Coba renungkan ya. Karena kalau iman perwira ini tidak bertumbuh, tidak mungkin utusan kedua disuruh ke sebuah tindakan yang luar biasa. Kita nggak tahu berapa menit, berapa jam antara utusan pertama tua-tua Yahudi, lalu perwira ini mulai timbul iman. Entah apalagi yang dia dengar tentang Yesus. Sayang, Injil Lukas tidak menuliskannya, tapi kita melihat tenggang waktu ini imannya improve, istilahnya bertumbuh iman itu. Maka itu dia meralat permintaannya. Gak usah datang. Cukup katakan sepatah kata saja dari sana. Sekarang ini saya kagum iman perwira ini. Saya percaya ini gak sehari jaraknya. Betul tidak? Pasti paling cuma berapa jam saja. Antara proses menyuruh utusan pertama dan ke proses utusan kedua. Imannya timbul. Maka itu dia meralat permintaannya. Gak usah datang. Cukup katakan dari situ saja. Ini membuat Yesus heran. Saya lompat saja kepada ayat yang ke-9, saudara. Nanti kita akan lihat posisi iman ini. Karena ini penting, anak Tuhan. Setelah Yesus mendengar perkataan itu. Ternyata Tuhan pun perlu mendengar sesuatu. Katakan amin. Yesus perlu mendengar tanggapan iman dari hati kita. Ini yang kita harus tahu. Ia heran akan dia.
Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah," bukan belum. Saudara perhatikan, ini tata bahasa Indonesia. Apa bedanya tidak dengan belum? Jelas beda. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Roh Kudus, sadarkan kami dalam nama Yesus. Saudara, mari kita lihat ini. Ternyata hanya tenggang waktu sekian saat, perwira ini, penjajah ini, imannya meningkat luar biasa. Kalau utusan yang pertama, mereka disuruh mengundang Yesus datang. Ketika utusan pertama belum balik ke rumah, iman perwira ini berubah. Kalau gitu nggak usah datang, cukup dari sana saja. Nah, ini yang saya cari sampai hari ini belum ketemu. Ada apa dalam tenggang waktu yang selah antara utusan pertama dan utusan kedua ini, sampai iman perwira ini bisa berubah sedrastis itu? Apa yang muncul dalam hidup iman perwira ini sehingga dia membatalkan permintaan pertama? Kita kembali ke ayat yang ke-6. Lalu Yesus pergi bersama-sama mereka. Jadi ini permintaan pertama dituruti oleh Yesus. Dia datang. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku." Nah, ini proses imannya, saudara, yang begitu cepat berubah. Hebat sekali. Kalau Roh Kudus menolong saudara menemukan apa yang terjadi dalam tenggang waktu ini, yang singkat pasti. Sayang Lukas tidak menuliskan. Saya ingin tahu apa yang menyebabkan dia berubah permintaannya. Anak-anak Tuhan, ingat, ini orang kafir, ini orang Roma, bisa punya iman seperti itu. Siapa yang pernah ngotot kepada Tuhan minta sesuatu, kalau dia datang kepada saudara dan mewahyukan dirinya, beranikah kita merubah permintaan kita? Belum tentu. Sehingga kita marah bahkan kepada Tuhan kalau doa kita nggak didengar oleh Tuhan. Tapi perwira ini hebat. Ayat 7, inilah dasar imannya. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata. Jadi perwira ini mempercayai bahwa kata-kata manusia itu punya wibawa, apalagi kata-kata Tuhan. Buktinya kata-kata tetangga tadi punya wibawa toh, bisa merubah kita. Ingat contoh tadi? Kata-kata manusia itu punya kuasa. Katakan amin. Buktinya tetangga tadi berkata-kata cuma 8 huruf saja bisa merubah kita. Apalagi kata-kata Tuhan. Yohanes 1 ayat 3 mengatakan, segala sesuatu yang ada itu dijadikan oleh apa? Sampai ingat Yohanes 1 ayat 3? Oleh firman, oleh kata-kata Tuhan. Cukup katakan sepatah kata saja. Dahsyat ini. Maka hambaku itu akan bagaimana? Sembuh. Nah, alasan imannya diuraikan di ayat 8. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kalau aku memerintahkan kepada hambaku, yang sakit itu maksudnya, kerjakanlah ini, maka ia harus mengerjakan. Saudara, karena dia seorang tentara, maka imannya timbul dengan iman militer. Dengarkan ini. Dia berkata kalimat pertama di ayat 8. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Dia punya atasan tidak? Punya. Kaisarnya di Roma. Itu atasan. Tidak semua kita pernah ikut anggota militer. Tapi semua kita tahu sistem militer. Coba dengarkan. Dalam sistem militer, kalau seorang komandan memerintahkan anak buah untuk kerjakan sesuatu, boleh enggak
Anak buah berkata, maaf jenderal, istri melahirkan. Boleh tidak?